Halo Sobat Onti, bertemu lagi bersama aku Rachel dalam program Onti, obrolan santai intisari. Kali ini aku akan mengajak Sobat Onti semua membahas sejarah yang unik dan tentunya mungkin masih jarang kalian ketahui, yaitu kisah 8 jagal dari Tambun Bekasi. Nah, kisah ini merupakan salah satu kasus pada zaman kolonial, di mana saat itu tahun 1870-an terdapat 8 orang yang dihukum gantung di alun-alun kota Bekasi. Yang mungkin sobat-sobat Onti semua yang rumahnya Bekasi atau mungkin pernah berkunjung ke Bekasi, sudah sering lihat alun-alun Bekasi. Di sanalah dulu pernah terjadi penjagalan 8 orang yang dihukum gantung. Nah, langsung aja kita bahas kronologi dan latar belakang dari kisah ini. Nah, awalnya pada tahun 1800-an itu, di Batavia termasuk Bekasi merupakan lahan yang dimiliki oleh tuan tanah atau lender. Nah, kalau di Tambun atau di Bekasi sendiri, tuan tanahnya itu adalah tuan tanah Cina atau Chinese zaman sekarang ya. Nah, di sanalah banyak banget investor yang menginvestasikan uangnya di perkebunan milik tuan tanah tersebut. Dan pastinya yang kita tahu lah ya, zaman dulu ada namanya kerja paksa. Di sanalah tuan tanah itu mengerjakan banyak penduduk asli bekerja di kebunnya. Tapi ini kerjanya bukan kerja yang kayak zaman sekarang kita kerja nih. Berangkat jam 9, pulang jam 5. Tapi di sana si tuan tanah ini juga mengeksploitasi tenaga dari si penduduk-penduduk asli itu. Hal inilah menimbulkan kegeraman dari masyarakat kalau nggak bisa nih gue diginiin terus. Nah, muncullah pergolakan dan juga pastinya gerakan dari para masyarakat untuk membinasakan para tuan tanah ini. Gerakan ini tuh bermula dari Depok. Lagi-lagi kota Depok yang teman-teman semua, sobat-sobat Onti semua tahulah, Corona dari Depok, Ayu Ting Ting dari Depok, semua dari Depok. Nah, ternyata kasus ini tuh juga bermula dari orang-orang Depok yang sama-sama merasa kalau dirinya itu tereksploitasi sama si tuan tanah ini. Akhirnya dari Depok, terutama dari Jalan Citayam, mereka berjalan beramai-ramai mensorakan takbir dan bunuh untuk si tuan tanah itu. Sampai di Bekasi, akhirnya dia menemui rumah dari si tuan tanah yang ternyata paling berpengaruh dan paling mengeksploitasi masyarakat di sana. Di sanalah ternyata sudah disiapkan meriam dan berbagai senjata-senjata lainnya yang ternyata dibantu oleh pasukan dari Batavia. Karena sudah mendengar kabar kalau, wah ini masyarakat bakal menyerang nih tuan tanah yang di sini. Akhirnya para petinggi dari Batavia itu menerjunkan beberapa pasukannya, tapi dalam jumlah yang sedikit karena menurut mereka kayak nggak akan banyak lah masyarakat yang ikut nuntut. Tapi ternyata hampir 800 orang datang ke sana dan menyerbu daerah itu. Nah, pada kejadian inilah seorang tuan tanah, bupati, bahkan kepala kepolisian Batavia dihabisi nyawanya oleh para penduduk. Nah, hal ini tentunya nggak hanya berhenti di situ lah ya. Penduduk itu nggak mungkin menghabisi nyawanya langsung pergi dan langsung hilang tidak akan tertangkap. Para petinggi Batavia akhirnya melancarkan semua pasukan dari Batavia ke sana untuk menangkap kepala-kepala atau mungkin mereka yang mengepalai gerakan tersebut. Yaitu 8 orang yang akhirnya diarak menuju alun-alun kota Bekasi. Di sanalah mereka, 8 orang tersebut, dihukum atas tindakannya. Ya bayangin aja, kalau zaman sekarang itu kan tuan tanah dan bupati itu setara ya. Kayak kita melihat bupati kita yang mungkin kita aja nggak pernah ketemu. Saat itu para penduduknya itu menghabisi nyawa bupatinya sendiri. Bupati dan kepala kepolisian bahkan. Wah, nggak ngebayangin nih seberapa seremnya saat itu. Bahkan katanya gak hanya membunuh tapi juga menjarah rumah-rumah dari si tuan tanah ini. Nah, 8 orang inilah yang akhirnya dihukum dengan hukuman gantung disaksikan oleh
semua penduduk Bekasi, terutama mereka yang bekerja di lahan sang tuan tanah itu. Sebenarnya aku tahu banget maksudnya adalah perasaan tereksploitasi itu tentunya menimbulkan dendam yang memang saat itu ya satu-satunya cara untuk melampiaskannya dengan menerjang, menghalau segala tantangan, segala rintangan untuk menghabisi nyawa tuan tanah. Tapi ya tidak dibenarkan juga hal tersebut, karena tentunya hal ini kalau zaman sekarang bahkan apalagi menghabisi nyawa orang itu gak hanya terkait sama agama atau mungkin sosial, tapi juga ada hukuman yang harus dirasakan. Apalagi zaman itu tuh hukuman yang paling tinggi dilakukan adalah hukum gantung. Yang sekarang mungkin kita nggak pernah dengar lagi hukumannya. Tapi ternyata zaman dulu hukuman gantung menjadi salah satu hukuman yang sering diberikan kepada para pemberontak. Nah, mungkin itu aja cerita penjagalan 8 orang dari Tambun ini. Sekarang mungkin situasi sudah damai, tentram, tapi kita sebagai masyarakat yang belajar sejarah tentunya jangan sampai kita melupakan hal-hal sejarah yang sudah pernah terjadi di masa lampau. Ini aja dari aku. Mungkin para sobat Onti semua punya kasus-kasus menarik yang jarang dibahas, boleh komen di bawah karena Onti bakal membahasnya setelah kasus ini. Oke, sampai bertemu di kasus-kasus berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Intisari kita. See you sobat Onti!